duduk tapi selalu menantang, itu membuktikan bahwa hujahnya Imad itu sangat lemah. Dan pandangan saya, karena dia tidak hadir 2 kali ya, sesuai dengan tantangan dia, saya menganggap Imad tidak memiliki integritas sebagai seorang ulama. Jangan keluar kan jauh. bukan keluar jalur. Itu kan, ini kan Imad konteksnya yang mengeluarkan dulu polemik di awal itu ya. Nah di situ ya. Nah mengenai apa yang dibahas saat ini tentang masalah memuja, saya nggak setuju, karena Muhibbin itu tidak ada yang memuja ya. Muhibbin itu mereka cinta, tapi ada mereka nggak setuju dengan perilaku habaib yang menyimpang gitu loh. Jadi kalau dibicara tadi Bang 76 mengatakan bahwa habaib itu turunan Rasul itu harus ini, enggak juga. Banyak kok anak Nabi yang meninggalnya dalam keadaan kafir kan gitu. Nah artinya apa? Sisi manusiawinya gitu loh. Semua manusia di hadapan Allah itu semua sama. Ya, orang yang bertakwa. Nggak ada bedanya dong Bang, nggak ada bedanya. Oke, sip, cukup ya. Masalah itu nanti beda lagi kan gitu. Jadi bukan sama saya gini. Lempar kopi. Tapi gini, yang perlu dipahami, sedikit Bang, yang perlu dipahami ya, bahwa di kalangan Ba'alawi, Habib, orang yang dipanggil Habib itu adalah yang kapasitasnya udah ustadz dan ulama. Diam dulu tuh, ngomong terus. Oke, cukup Bang Jeko. Silakan Bang Sultan. Kenapa Sultan marah-marah ini? Enggak, saya itu mau menanggapi Anda narasi terus. Kapan saya menanggapi begitu? Udah. Mau bertanya. Bang Jeko diam dulu. Silakan Bang Sultan. Suaranya agak kecil Bang Sultan. Ya, mohon maaf. Sudah besar kah? Sudah. Naikin dikit suaranya. Ya. Halo. Sudah. Ya, lanjut. Begini. Dia menyebutkan bahwa ulama terdahulu tidak membatalkan atau tidak mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Apakah mereka itu termasuk mengisbat nasab Ba'alawi? Itu yang saya pertanyakan. Kedua, saya tidak perlu minta kitab sejaman. Tolong datangkan Nahkobah internasional yang dari Madinah dan tunjukkan bukti isbatnya kepada umat biar umat bisa menilai. Jangan apple to apple. Kalau apple to apple jatuhnya ke pribadi, bukan kepada umat banyak. Ini karena sudah bermain dengan ranah media. Jadi media juga harus mengetahui. Kalau pakai cara apple to apple, ya berarti umat ini akan terpecah belah juga dong dengan suatu pemikiran yang mereka asumsi gitu secara pribadi. Silakan. Sudah. Tidak perlu terlalu panjang gitu. Sudah, Oke, siap. Nah, jadi begitu caranya teman-teman ya. Nah, setiap semua yang sudah bernarasi, kita kembalikan lagi kepada host. Silahkan host kalau mau menanggapi, karena ruang ini punya host. Gitu loh. Monggo, Kiai Rampok. Ya, alhamdulillah ya. Gini ya, dari awal kenapa saya buat tema memuja habaib itu berdasarkan ilmu atau nasab. Jadi pas ya, di sini ada dua-dua dan satu lagi Satria Kuda Putih. Kiai 76 dan Kiai Muhammad Sultan ini kebetulan saya tidak tahu ya beliau itu pro atau tidak. Yang jelas beliau ini tidak membenarkan adanya sebuah pengakuan. Dan Bang Jeko sama Bang Safa ya itu getol melakukan pembelaan terhadap habaib. Adapun narasi saya memuja, kita tahu kok. Sekarang gini, memuja itu berarti satu akar kata dengan pujian. Nah, saya paham kalau kalian ini kemudian memuja-muja habaib, ini melihatnya bukan dari kapasitas keilmuan, pun yang mencintai maupun yang dicintai. Karena kalau berdasarkan ilmu pasti objektif bukan subjektif gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pengetahuan ya mungkin Bang Channel dengan berbagai pengetahuannya lah, sumber-sumber dari mana. Kemudian inilah yang membuat Bang Channel itu jatuh cinta atau memberikan sebuah pujian terhadap para habaib itu. Pun dengan Bang Wawan Safa, saya melihat Bang Wawan ini lebih berdiri ke tengah, namun doyongnya lebih kepada Muhibbin begitu. Oke, Bang Satria sendiri gimana komentarnya melihat mendengarkan diskusi mereka ini, Bang? Monggo.
Ya oke, saya tanggapi karena memang banyak yang tadi itu dari Bang Ceko sendiri, Bang Wawan mungkin banyak agak sedikit berseberangan dengan saya. Kalau saya kan begini, saya mulai dari Bang Ceko dulu menanggapi. Tadi saya katakan, saya mulai dari Bang Ceko. Bang Esi di mute bentar ya. Nah jadi begini, kita bicara keilmuan, makanya dari awal senantiasa saya sampaikan, kalau ngebahas masalah nasab harus dipisahkan antara ilmu dan iman, ya kan? Ini bahasanya kajian ilmu. Kalau saya sampaikan tadi bahwa berdasarkan kajian keilmuan, baik itu ilmu sejarah, ilmu filologi dan ilmu genetika, bahwa nasab Ba'alawi itu memang tidak pernah tersambung kepada Kanjeng Nabi, itu berdasarkan kajian keilmuan.